Selamat pagi untuk kita semua. Gloria. Kembali berjumpa dengan saya, Esther Lawing, dari Distrik Keuskupan Larantuka, di Senyum Pagi THS THM, edisi Kamis 18 Maret 2021, pada peringatan Santo Anselmus, Uskup dari Lucca. Hari ini kita sudah memasuki masa retret kita di hari ke-26, Minggu Prapaskah keempat. Senyum pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan renungan singkat yang berjudul Pengenalan yang tepat mendatangkan sukacita, yang direfleksikan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa?
Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria yang terkasih. Bacaan Injil pagi ini, Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47 menggambarkan bagaimana pengenalan kita pada orang lain. Apabila pengenalan yang keliru terhadap seseorang, niscaya akan menimbulkan konflik. Konflik mendatangkan permusuhan. Permusuhan terjadi karena adanya perbedaan dalam pandangan dan persepsi. Di sini dapat kita katakan bahwa sebenarnya tidak ada musuh. Yang ada hanyalah perbedaan. Perbedaan terjadi karena kesalahpahaman. Kesalahpahaman menimbulkan perseteruan. Perseteruan itu membuat hidup kita tidak pernah aman dan damai. Kenyataan ini seakan-akan membenarkan adigma Latin "Sius pacem parabellum", yang berarti apabila Anda ingin berdamai, bersiaplah untuk berperang. Laskar Kristus yang terkasih, pengenalan yang tepat akan menghindarkan orang dari salah persepsi, bahkan salah perlakuan terhadap sesuatu hal atau orang, bahkan Tuhan sendiri. Musa mengenal Allah sebagai Bapa yang mencintai dan yang mengampuni. Karena itu, sejalan dengan pengenalan akan Allah, ia berdoa memohon kepada Allah sampai Allah menyesali rencananya untuk menghukum umat yang tegar tengkuk di hadapannya. Nabi Hosea mencatat, Allah menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Paulus lebih tegas lagi mengatakan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria yang terkasih, Yesus heran mengapa orang-orang Farisi tidak mengenal Bapa di dalam dirinya.
Padahal Musa telah menulis tentang dia dan para nabi telah menubuatkannya. Yohanes Pembaptis secara terang-terangan bersaksi tentangnya, dan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan Yesus sebenarnya sedang memperkenalkan Allah kepada dunia. Pengenalan yang benar tentang Allah akan membantu kita menempatkan diri secara tepat sebagai anak di hadapan Allah sebagai Bapa, dan juga membantu kita bersikap secara tepat terhadap sesama dan lingkungan yang diciptakan dan dicintai Allah. Kiranya hari hidup kita menjadi saat pengenalan yang kita Allah. Dengan demikian, sikap iman dan doa kita berkenan kepada Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.